Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang keutamaan surah Al-Waqiah. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah mengenai keutamaan surah Al-Waqiah. Keutamaan orang yang membaca surah Al-Waqiah, yang pertama di situ terhindar dari kemiskinan. Jadi orang yang senantiasa membaca surah Al-Waqiah tersebut akan terhindar dari kemiskinan. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Mengqara'ah surat al-Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Artinya, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Hadis riwayat Al-Harith bin Abu Usamah dan Ibnu Sunni. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya jikalau kita membaca surah Al-Waqiah tersebut akan terhindar dari kemiskinan. Tidak akan jatuh miskin selamanya. Artinya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan segala kebutuhan kita dan juga keperluan kita. Makanya dikatakan di sini tidak akan miskin selamanya. Hadis yang selanjutnya saya akan baca di sini berkaitan dengan keutamaan surah Al-Waqiah. Di situ dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu man qara'a al-Waqiah kulla lailatin lam yaftaqir." Artinya, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah tiap malam, maka ia tidak akan jatuh miskin. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Makanya kita senantiasa selalu menjaga keistiqomahan kita di dalam mengamalkan surah Al-Waqiah, karena di dalamnya terdapat beberapa keutamaan yang kita bisa dapatkan. Yang pertama di sini yaitu kita terhindar dari kemiskinan.
Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keutamaan surah Al-Waqiah. Di situ wa akhraja Abu Ubaidin fi fadailihi wa ibnu Durais wal Harits bin Abi Usama wa Abu Ya'li wa ibnu Mardaihi wal Baihaqi fi Syu'abi an Ibni Mas'udin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatan abada. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam maka tidak akan ditimpa kemiskinan selamanya. Itulah hadis yang berkaitan dengan surah Al-Waqiah, yaitu keutamaan surah Al-Waqiah. Di sini kita terhindar dari kemiskinan. Keutamaan orang yang membaca surah Al-Waqiah di situ yang kedua, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Surah Al-Waqiah berisikan tentang bagaimana hari kiamat akan terjadi. Bagi seseorang muslim yang rutin membacanya, maka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, diriwayatkan oleh Ja'far As-Shadiq SA, barang siapa yang merindukan surga dan sifatnya maka bacalah Al-Waqiah. Bacalah surah Al-Waqiah. Dan barang siapa yang ingin melihat sifat neraka maka bacalah surah As-Sajdah. Hawabul A'mal. Artinya di situ dengan kita memahami, membaca dan juga memahami makna kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Waqiah tersebut, kita senantiasa mendapatkan ilmu dan juga pedoman hidup di dalamnya. Artinya di situ menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Al-Qur'an, khususnya di sini yang saya bahas tentang surah Al-Waqiah, sehingga nanti kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Yang selanjutnya di situ keutamaan orang yang membaca surah Al-Waqiah tersebut, yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi orang yang senantiasa di situ membaca surah Al-Waqiah akan mendapatkan ketenangan jiwa karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Waqiah. Makanya kita senantiasa akan mendapatkan ketenangan jiwa dengan kita membaca surah Al-Waqiah. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.